Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Serana Siti Astuti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Denver yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pada si anak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berbagai alat seperti pre-memory karena keterbatasan alat. Ini saya menggunakan ini adalah bola, kemudian benang, ballpoint, kemudian cangkir. Seharusnya ini yang ada gagangnya tapi tidak ada. Kemudian pre-memory ini balok, 2 balok. Lalu ada manik-manik, kemudian ada kertas. Nah, ini untuk apakah anak sudah bisa mencoret-coret atau tidak. Nah, langsung saja kita kita melakukan pemeriksaan kepada ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Serana Siti Astuti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Denver 2 yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pada anak Ibu, nggih. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan memberitahu kepada Ibu. Nah, kalau pemeriksaan ini bukan untuk mendiagnosa anak Ibu, nggih, hanya untuk mengetahui perkembangan sampai mana perkembangan pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, bersedia, Mbak. Nah, langsung saja ya, Bu ya. Iya. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Umi. Oh, Ibu Umi ya, Bu. Nah, adiknya namanya siapa, Dek? Rama. Oh, adik Rama. Tanggal lahirnya berapa, Bu? 28 Juni 2019, Mbak. Iya, 28 Juni 2019, nggih. Tanggal tes yaitu 2020 bulan 4 tanggal 14. Nah, tanggal lahir anak 2019 bulan 6 tanggal 28. Nah, ini dijumlahkan karena yang di atas lebih kecil, jadi minjem di sampingnya yaitu bulan. Nah, 1 bulan itu ada 30 hari, jadinya 14 ditambah 30, jadinya 44. 44 dikurang 28, jadinya 16. Kemudian karena ini tadi sudah dipinjam, sisa 3 dikurang 6 tidak bisa, jadi pinjam di tahun 12 bulan, jadi 12 ditambah 3 15, habis itu 15 dikurangin 6, jadi sisanya 9, jadi anak berusia 9 bulan 16 hari. Nah, di sini nanti saya akan melakukan beberapa aspek pemeriksaan pada Denver 2 ya, Bu ya. Kira-kira akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, nanti ada aspek personal sosial, aspek bahasa, aspek motorik halus, kemudian ada aspek motorik kasar. Nah, nanti Ibu saat melakukan sesi tanya jawab harus menjawab dengan jujur ya, Bu, agar mengetahui sampai mana perkembangan pada anak Ibu. Ibu nggak usah sungkan-sungkan. Ya, baik. Nah, langsung saja ya, Bu ya. Ya. Saat ini apakah anak dapat mengamati tangannya, apa bisa mengenal bahwa ini tangan kanan dan kiri gitu, Bu? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Saat ini apakah anak dapat mengambil mainnya sendiri? Kemarin sih sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa ya. Anak sudah bisa makan sendiri, Bu? Sudah bisa. Sudah ya, Bu ya. Bagus, Bu. Kalau anaknya sudah berkembang sampai usia kira-kira 9 bulanan udah bisa makan sendiri. Kemudian apakah adiknya bisa tepuk tangan? Tadi udah bisa. Coba Dek tepuk tangan, Dek. Gini-gini aja, Dek. Nah, udah bisa ya, Dek ya. Apakah di rumah anak sudah mengatakan keinginan, Bu, seperti kalau mau makan, mam gitu, kalau mau minum mimi gitu, meminta keinginan kepada Ibu gitu? Belum sih, Mbak, belum ada itu. Belum bisa ya, Mbak Iya. ya.
anak biasanya dilatih untuk kalau kita seumpamanya pergi gitu kan, terus dada pakai tangan gitu sudah bisa Bu? Sudah iya. bisa Mbak. Sudah ya Bu ya. Iya. Kemudian anak masih minum pakai cangkir apa pakai dot? Pakai dot apa masih bisa pakai cangkir tidak ya Bu? Belum bisa kalau pakai cangkir Mbak. Oh berarti masih pakai dot ya Mbak? Masih pakai dot. Nah itu ya nggak apa-apa, itu usia segitu juga biasanya masih pakai dot. Kemudian apakah anak bisa bermain bola? Belum bisa. Oh belum bisa. Coba ada ini bisa main bola nggak? Ini Mbak ada bola ini. Mbak bisa nggak? Oh belum bisa ya Bu ya, masih Iya, malu-malu. Nah apakah adiknya biasanya di rumah itu suka meniru pekerjaan ibu seperti mengepel, mungkin menyapu gitu Bu? Belum Oh, bisa. ya Bu ya. Nah lanjut ya Bu, ini kita sudah mau memasuki pada pemeriksaan yang kedua, yaitu aspek motorik halus. Nah sebelumnya apakah anak ibu sudah bisa mengambil seperti ikat benang, manik-manik? Kalau ibu lagi menjahit gitu suka merusuk gitu tidak Bu? Sudah. Bisa mengambil sendiri ya Bu. Coba ini ada manik-manik nih di meja nih, ada manik-manik, ada benang, coba diambil deh. Nah sudah bisa ya Bu ya mengambil manik-maniknya sendiri. Nah baik, sudah bisa mengambil manik-manik dan benang. Nah di sini Mbak punya kubus, ada 2 kubus. Coba nih ada ambil, bisa tidak? Wah bisa ya Bu ya memindahkan kubus. Nah kemudian apakah adik dapat memegang manik dengan ibu jari sama kedua jarinya ya Bu ya? Tadi saya amati belum ya Bu ya, masih ragu dia ngambilnya dengan tangan 5 jarinya. Kemudian apakah anak sudah bisa menaruh kubus di cangkir? Biasanya kalau mainan gitu memindahkan atau memasang kubus gitu Kayaknya belum bisa. Oh belum bisa ya Bu ya. Nah di sini Mbak punya bolpen nih sama kertas, coba adik bisa coret-coret nggak di sini? Oh belum bisa ya Bu ya memegang bolpennya. Iya belum bisa. Oh belum bisa. Coba adik sekarang memasuki aspek yang ketiga ya Bu, yaitu bahasa. Nah biasanya kalau di rumah itu adik sering mengucapkan satu silabel atau menggabungkan satu kata silabel seperti kayak mengeja gitu loh Bu. Sudah bisa belum? Sudah bisa sih sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah berarti perkembangan dalam bahasanya lancar ya Bu ya. Ya. Kalau anak ada bisa menirukan seperti kalau kucing gimana deh, coba deh bunyinya kucing gimana? Ya bagus sekali ya. Berarti di lingkungannya udah banyak suara-suara yang dapat ditirukan ya Bu ya. Nah kalau di rumah adik sudah bisa menyebutkan kayak memanggil mama, papa gitu sudah bisa Bu? Udah. Oh alhamdulillah sudah bisa ya. Ya. Kalau di rumah adiknya sering mengoceh apa diem saja Bu? Ya sering. Oh jadi sering ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya Bu ya. Oh ya. Kemudian lanjut ya Bu ya. Kalau adik itu sudah bisa lancar, maksudnya menggabungkan satu kata menjadi kalimat gitu udah bisa belum Bu? Sedikit udah bisa sedikit. Oh alhamdulillah berarti sudah bisa mau bicara ya Bu ya. Iya. Padahal belum ada setahun udah mau bicara. Kemudian kita memasuki pemeriksaan yang keempat, yaitu aspek motorik kasar ya Bu ya. Adiknya saya perhatikan dari tadi sudah bisa ya Bu ya menegakkan kepalanya sendiri, terus udah bisa duduk sendiri juga, berdirinya nggak pegangan gitu ya Bu ya, udah bisa tegak gitu. Kemudian
Apakah anak dapat bangkit untuk berdiri, Bu? Bisa. Oh, bisa. Kemudian kalau anak bangkit terus duduk kembali itu bisa tidak, Bu? Belum. Oh, belum bisa ya, Bu ya. Biasanya kalau anak berdiri itu bisa sampai berdiri selama 2 detikan gitu tidak, Bu? Belum bisa. Oh, belum bisa 2 detik ya, Bu. Nah, saat anak berdiri itu masih mendapat bantuan dari ibu atau bapak atau berdiri sendiri? Belum bisa berdiri sendiri. Oh, jadi ibu sama bapak masih mendampingi gitu ya, Bu? Oh ya. Kalau anak biasanya kan kalau jatuh itu biasanya langsung duduk gitu. Nah, apakah anak sudah bisa membungkuk kemudian berdiri sendiri gitu? Belum. Oh, belum bisa ya, Bu Belum ya. pernah lihat. Belum bisa. Wah, sepertinya anak ibu ini sudah memiliki perkembangan yang bagus ya, Bu. Nah, pemeriksaan kita pada pagi hari ini sudah selesai, Bu. Dari pemeriksaan yang sudah saya catat, ibu bisa melatih lagi pada aspek bahasa, karena pada aspek bahasa ini kan untuk melatih agar anak bisa cepat bicara gitu. Ya. Jadi ibu dan bapak atau saudara mungkin harus sering mengajak ngobrol gitu, Bu. Ya. Nah, untuk motorik kasarnya seperti berdiri harus selalu diawasin ya, Bu ya. Ya. Takutnya nanti anaknya jatuh apa gimana, tapi ya tetap diawasin gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin dari perkembangan anak ibu masih bagus ya. Terus ya udah, itu mungkin dari aspek motorik sama bahasanya saja yang perlu dikembangkan pada si anaknya. Ya. Nah, mungkin hanya itu saja ya, Bu ya, pemeriksaan Denver pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan ya, Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.